Oke, jadi hari ini rencananya tadi saya udah kemarin saya udah buat, kita mau bahas soal-soal khusus yang aritmatika dan aljabar TPA ya. Jadi rencananya, coba bentar saya lihat ke belakang itu. Nah kan metodenya soal-soalnya TPA itu setelah saya perhatikan itu ada 5 ya. 5, logika matematika, analitik, aljabar, analisis data, sama kemampuan spasial. Nah, kita mungkin akan membahas di yang 4 ini ya. 4. Kemarin kita udah belajar yang logika matematika sama deret. Ya, oh iya, deret belum saya masukin. Sama deret. Nah, hari ini rencananya saya mau membahas tentang ini aljabar, aritmatika, trigonometri. Nanti sekali pertemuan lagi kita bahas tentang yang analitik sama analisis data. Jadi nanti habis itu kamu nggak lagi belajarnya pecah-pecah. Jadi nanti mungkin kita bahas soal itu udah soal per tahun ya. Jadi soal tahun 2016, soal tahun 2015 kayak gitu. Oke, ada juga ini nanti soal-soal yang ngulangin konsep kemarin. Coba misalkan kita lihat dulu ya, kita ulang dulu konsep yang kemarin biar nggak terlalu lupa misalkan. Nah, sekarang coba kamu lihat. Di layar udah kelihatan kan ya PPT saya? Oke. Coba kamu ambil kertas, kira-kira apa yang pas untuk soal 1 dan soal 2? Coba. Kemarin kita udah belajar deret angka. Coba ya. Ya, coba dulu. Next. Kayaknya Kak yang D. Yang aja. Yang nomor 1 D, yang kedua? Oh, kedua juga. Kedua itu Kalau belum bisa coba tebak mungkin berapa kira-kira. itu 40 bukan? Oke, nomor 2 40 ya. Itu kamu tebak atau ada tahu polanya?
Kayak tahu pola, tapi nggak nyambung polanya. Tapi tambah 3 gitu nggak sih? Oke, coba kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu yang kedua itu benar 40 ya. Polanya kalau kamu perhatikan itu 1 ke 4 itu apa hubungannya? 1,4 3 tambah 3. Tambah 3. 5 sama 15? 5 sama 15 kali 3. Kali 3. Ya, udah, itu aja polanya, ganti-ganti. Tambah 3 Oh, kali 3. Ya. Untuk selanjutnya itu aja yang dipakai. Berarti habis itu 17 sama 34. kali 2. Sorry. Sorry, bentar. 14. Ini kali 2. Bentar. Tadi aku dapat kenapa ini ya? Bentar, 14 itu tambah 3 kali 2. Kali 3. Ntar deh, yang bawah ntar ya. Soalnya Ya. kok tiba-tiba kacau. Oke, yang nomor satunya ya. Nomor satunya itu polanya coba kamu perhatikan. Itu kan ada 9 ya, ada 9. Kemudian ada 27 ya, 9, 27. Kemudian Y di sana ya. Nah, sekarang coba 9 itu kan 9 kali 1 kan? Ya. 9 kali 1. 27 itu 9 kali 3. 3 ya. Nah, yang sampingnya itu ya, sampingnya itu 9 kali 3, 9 kali 5, 9 kali 7 ya. Jadi yang ini kan kelihatan ya polanya. Yang kali 3 kali 3 kali 5 kali 7 itu kira-kira habis itu kali berapa? Kali habis yang mana, Kak? Hari ini kan ada 9 kali 3 nih. Ya. Kemudian 9 kali 5. Kemudian 9 kali Oh, 7. 7. Kira-kira habis itu 9 kali berapa? 9 kali 9, Kak. 9 kali 9. Oke. Iya. Nah, ini ada lagi ya di tengah-tengahnya ini. Kali 5, kali 3, kali 1. Kira-kira yang masuk akal di sini berapa? Dikurang 2. Berarti berapa tuh? -1 ya? Iya. Min 1 kan? Di sini min Iya. 1, di sini tambah 2, jadi 9 kali 5. Ya, jadi di sini 45, di sini negatif Iya. 9. Jadi polanya sebenarnya itu kayak yang kemarin kita ceritain, kalau nggak misalkan 22, 33, atau kelang-kelang 1 gitu, langkah-langkah 1 gitu. Jadi dicoba dulu aja itunya, polanya masuk kemana. Nah, ini yang tahun 2018 ya, tahun 2000, bukan, ini UTBK 2019. Soal yang benaran. Nah, yang menariknya dia punya soal lain yang mirip ya, soal lain yang mirip kayak gitu. Sebenarnya ini deret juga ya, bukan deret sih, kayak apa? Penentuan pola. Coba kamu baca soalnya. Nilai 10. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama nilai segitiga Q yang paling tepat. Berarti yang kita cari di Q itu yang mananya? Yang di tengah, yang Di tanda tengah. tanya bukan? Nah, yang 10 itu katanya apa? Dari mana dapat 10 itu? Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik dari semua bilangan di luar segitiga. Berarti Oh, ya, diapakankah yang di luar itu supaya jadi yang di dikalikan dalam? ya, 27. Kira-kira gimana Yang ada dapatnya jauh. supaya dapat 10? Ya, dikalikan 2 kali 5.
Oh, tiga-tiganya harus dapat. Nggak bisa cuma pakai Oh, 2. ini ada rumus segitiganya nggak sih Kak? Enggak ya? Enggak, ini cuma operasi bilangan-bilangan aja. Coba 10 itu kira-kira dapatnya gimana? Misalkan 20 tambah 20 kurang 10 bisa, ya kan? Nah, 20 Kak, kurang itu 10. 2 kali 5, 10 Hmm, kurang 30. 20 ya? 20 itu. Hmm. Bagi-bagi, kali-kali, tambah, kurang, itu kan operasi aritmatik. 10 bagi 3. 10-nya nanti aja, 10 di luar. 10 itu Hah? hasil. Gimana caranya mendapatkan 10 dari 32 sama 5? Misalkan ya, misalkan coba 30 bagi 5 berapa? 15. 30 bagi 5, 6, 6. 6 kali 2, 12. berarti bukan itu. Gitu. Coba cari yang bisa jadi 10. Entah dibagi, kali-kali. Hmm. 30 bagi 2 misalkan, terus diapain? 10 bagi 33. Hmm. Hmm. Ditambah gitu nggak boleh ya? Nah, Boleh, boleh. Ditambah boleh, dikurang boleh. Yang penting hasilnya harus 10. hmm. Belum. 30 kurang 5, 25. Enggak deh. Saya bantu deh satu step. 30 bagi 2. Itu yang pertama. Terus 15. Kurang 5. udah. Ya. Oh, campuran ya? Iya, campuran. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa mendapatkan beberapa cara. Ya. Misalkan yang pertama, saya nggak pakai yang itu dulu tadi ya. Nggak pakai cara yang tadi itu dulu. Saya pakai misalkan 30 bagi 5 kurang 2. 5 kurang 2 berapa? 3. Ya, 30 bagi 3. 10. Nah, dengan cara yang sama, saya pakai untuk ke Q. Ya. Tadi kan 5 kurang 2 kan? 5 kurang 2 berarti 9 kurang 3. 9 kurang 3, 9 kurang 3 itu 6. 6 kan? 5 kurang 2 Iya. tadi kan 3. Ini 9 kurang 3, 6. 45 bagi 6, nggak ada koma-koma. Berarti bukan itu caranya. Gitu. Coba cari cara yang lain. Nah, cara yang lain tadi 30 bagi 2 kurang 5. Nah, dengan cara yang sama, 45 bagi 3, Bagi 3, 15. 15. Kemudian kurang 9. Eh, Kurang 9 berapa? 14. 15 kurang 9. 15 kurang 9, 16. Ayo, 15 dikurang 9 makin tinggi apa makin rendah dari 15? 15 kurang 9. 6. 15. Ya, Oh 6 iya kan? 6. Berarti jawabannya ini 6. Bentar Kak, mama saya telepon. Ya, ya.
Udah Kak. Coba lihat. Kira-kira paham nggak dengan cara berpikirnya soal yang tipe kayak gini? Ini miripnya kayak baris deret ya. Dikira saya waktu pas ngerjain nyoba-nyoba eh, ada rumusnya. Nah, ini cuman kita nebak-nebak gitu loh. Kita nebak-nebak itu Hmm. kira-kira apa operasi yang tepat untuk mengerjakan ini kayak gitu. Tapi nah yang membuat dia mirip dengan Bayesian dan Deret itu adalah rutenya ya. Jadi tadi kan rutenya dari 30 kan, baru bagi 2, baru kurang 5. Nah, di Q harus segitu juga ininya, alur jalannya nggak bisa tiba-tiba jadi 5 di sini jadi 9 ke 4, 5 ke 3 gitu. Nggak boleh, harus jalannya itu harus sama. Ya, jadi tadi misalkan kita mulai ke sini dengan cara dibagi, kemudian dari sini ke sini dengan cara dikurang. Nah, berarti harus sama juga alurnya, dari sini ke sini dibagi, ya dari sini ke sini dikurang, begitu. Harus setara. Oke. Nah, sekarang coba satu soal yang mirip dengan itu, soal yang di bawahnya. Bentar ya. Nah, coba kamu lihat diapakan itu. Coba kita biar hasilnya 23 ya Kak, Iya, diapain? iya benar. Saya kasih clue-nya satu ya. Ini perkalian dan pengurangan. Coba yang mana yang dikalikan, yang mana dikurangi. Nggak ada pertambahan Kak. Enggak, ini cuma perkalian dan pengurangan. Dua puluh delapan kurang 8 20. 20.
28 dikurang berapa baru 23? Kurang 5. Bentar dulu. 28. Masih ada 3-nya. Sorry, bentar. Iya. Coba saya stop share ya, bentar dulu. Ya. Ya, bukan 28, bukan diambil dari 28. Cara yang lain, yang mana yang kamu kalikan bisa selain 28? 35 12. 23. Benar kan? Oh, iya. Nah, coba cara yang sama ke yang B hasilnya berapa? Empat puluh kurang 12. 28. Coba 28 kah? Karena saya paste. 40 dikurang? Dikurang berapa? 40 dikurang 12. 12-nya dari mana? 4 kali 6. 4 kali 6 bukan Salah 12. ya? 40 kurang 24. 16. 16 jawabannya. Oke. Nah, gitu. Jadi nanti untuk soal yang kayak gini cara ngerjainnya seperti itu, ya. Ya. Dicari yang mana ke mana, diputar-putar sehingga dapat yang tengah. Bentar Kak, Ya. mau nelpon mama saya. Udah Kak. Oke. Sekarang kita masuk ke yang topik hari ini ya. Topik hari ini itu aljabar sama aritmatika. Sama mungkin nanti ada geometri sedikit. Nah, coba perhatikan soal ini. Ya. Ini soal UTBK 2019. Dia menyuruh kita untuk mengetahui hubungan antara P sama Q. Mana lebih besar P atau Q? Dengan melihat ini, P-nya sekian, Q-nya sekian. Cuman di atas harus diingat, ada persyaratan X harus lebih besar dari 2. Kira-kira menurutmu jawabannya gimana? Yang ini. Itu gimana Kak? Gak ngerti. Oke. Jadi X ini kan sebenarnya hanya representasi suatu bilangan ya. Jadi
Ini X ini bisa kita ganti jadi 3, bisa jadi 4, ya, seterusnya sampai misalkan berapa. Hingga bisa diganti ya. X ini misalkan 100 pun bisa, gitu. Yang penting X itu sesuai dengan syaratnya harus lebih besar dari 2. 2. Oke. Nah, bisa langsung dicoba ke dalam, ya. Silahkan coba misalkan kamu ambil berapa? Yang lebih besar dari 2. 3. 3. Coba kalau 3 dimasukin gimana? Mana besaran P atau Q? 1 kurang 3 pangkat 4 ya. 1 kurang 3 pangkat 2. 927. 927. 3 pangkat 4 berapa? 36. 12. Itu 3 kali 4. 3 kali 3. 27. 5. 1. 6. 81 ya? 81. Itu kan 9 kali 9. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 9 kali 9. Iya. Nah, ini berapa? Min 80 min 8 min 10. Nah, Q-nya 2 tambah 3, 5. 5 P sama P Q 5. Mana yang lebih besar? Q lah. B. Yakin. Tadi 3 pangkat 4 kan berapa? Minus 81. Minus 81. 8. 1 kurang 81 Iya. minus 80. Iya. Minus 80 dibagi dengan minus 8. 8. Jadi berapa? Minus 10. Di atas kan minus. Jadi 10 ya? 10. Oh iya. 10. Iya. A. Rupanya A. Nah, itu cara yang langsung. Tapi ada cara yang lain. Sebenarnya sama aja caranya dengan menggunakan satu angka. Cuman supaya nggak susah untuk memangkatin 4 kan terlalu tinggi kan. Jadi kita pecah aja. Coba ini kan 1 kurang X pangkat 4. Kan? X pangkat 4 itu kan yang X kuadrat di pangkat 2 kan. Iya. Nah ini kan kalau saya buat 1 pangkat 2 bisa aja. Nggak ada masalah. 1 sama 1 pangkat 2 kan sama. Nah ini kan sudah bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Kan? Ini A-nya, ini B. A kuadrat kurang B kuadrat, dari kemarin itu sudah saya kasih tahu hasil faktornya adalah A tambah B dikali A kurang B. B. Jadi 1 tambah X kuadrat, 1 kurang X kuadrat. Nah ini sama. Ya. Jadi tinggal 1 tambah X kuadrat. Jadi kamu bandingkan tinggal 1 tambah X kuadrat sama 2 tambah X. Saya bandingkan aja misalkan berapa? Ambil 3, 1 tambah 3 kuadrat 5. itu 10. Ingat ya, pangkat itu tidak sama dengan perkalian dengan pangkat. Ya. 3 kali 2 tidak sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 3 tidak sama dengan 3 kali 3. 2. Ya. Nah, jadi ini 10, ini 5. Ya. Saya ambil contoh lain misalkan 10. Ya, ini 101, ini 12. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa P lebih besar dari Q. Kayak gitu. Nah, coba misalkan ini. Sama aja ini seperti yang tadi. Coba kamu, ini lebih gampang malah. Nggak ada XX-nya. Minjem harga 1 buku 1 pensil. 1 buku. Caranya ditulis dulu ya ke satu buku. Misalkan aja apa? Misalkan buku B, P, pensil itu P. Oh. Itu jangan P. Buat aja yang lain, X sama Y misalkan. Soalnya ini P sama Q nanti kacau.
A tambah B ya? Ya, boleh tambah B. A tambah B sama dengan 35.000. Selisih harga satu buku. A kurang B 5.000. Manakah hubungan yang benar? Kuantitas P dan Q. Q jumlah uang minimal yang cukup. Oh, Berarti dikurang apa yang nggak harus Kak? kamu cari? Ditambah. Apa yang Dikurang harus sorry. kamu cari? Di apa sih itu namanya? Kayak A tambah apa ya? Bersama linear dua variabel. Iya ya itu. Coba cari. Dikurangin. Berapa Ya. satu pensil? Harganya satu buku berapa? Kak, kalau B tambah B jadi B kuadrat atau B biasa? B tambah B. Iya. B tambah B ya 2B. Wih, Kan B dikali B baru B kuadrat. 30.000. B sama dengan 15.000. Tuh apa tuh B? Pensil A sama dengan A tambah 15.000. 35.000. 20.000. Bukunya 20.000, pensilnya 15.000 Kak. Oke. Berarti Q berapa? Jumlah uang minimal yang cukup. Salah satu dari 15.000. Ini Baca. selisih ya? Kurang 5.000. Q itu apa ditanyanya? Selisih kah? Iya. Jumlah uang. Selisih harga satu buku pensil 5.000. Bukan, bukan. Yang di atas itu udah selesai urusannya. Tinggal yang Oh, udah Q. Yang Q itu yang Hmm. kamu lihat. Q itu apa? Jumlah uang. Jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Kemarin itu kalau kita bahas atau itu artinya apa? Dua-duanya kah? Atau gimana? Enggak, salah satu. Salah satu. Jadi jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu buku atau pensil berapa? Berarti dikurang 35 kurang 20 P. Bukan. Lihat. Eh, Membeli salah satu. Membeli salah satu dari buku atau pensil yang minimal. Kamu misalkan punya ingin ini kan, punya uang, kamu punya uang 20.000 misalkan. Terus harga buku 15.000. Harga buku 15.000, harga pensil 10.000. Kalau kamu beli salah satu item itu, berapa minimal uangmu yang habis? apa? Kamu ada uang kan? Kamu ada uang. Ya, uang. Entah berapa lah pokoknya. Terus Ya, saya bilang, kamu harus belanja. Ya, kamu ya. harus belanja. Entah buku ke, entah pensil. Tapi harus ada salah satu. Nah, Hmm. pertanyaannya, berapa uangmu yang mungkin paling kecil habis? Oh, mungkin habis itu uang buku. Buku atau pensil yang lebih murah tadi? Oh, yang lebih murah 15.000 pensil. Berarti yang cukup yang minimal ya? Coba-coba ya. Jadi kan, berapa tadi kamu dapat harga buku? Saya tulis di sini Harga biar nggak bingung. bukunya Buku harganya ya berapa? Saya daftar di sini. keluarganya itu yang A 20.000. 20. Pensil? Pensil 15.000 Kak. Oke. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu belanja minimal, berapa uang yang harus kamu keluarkan untuk membeli salah satunya?
Minimal beli salah satunya pensil 15.000 minimal. 15.000. Ya, 15.000. Hmm, Nah, berarti maksimal. P sama Q hubungannya apa? Informasi tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Hah? Q udah ada belum angkanya? Udah sih, Berapa? 15.000. Ya udah. Jadi kenapa belum masih ini? Wow, ada. Iya, A jawabannya. Nah, Begitu. jadi nilai Q itu sebelum kita minimalkan itu punya dua angka ya. Q itu bisa 20, bisa 15 ya. Q itu bisa 20 atau 15. Cuman karena di soal dikatakannya tadi minimal, maka Q minimal itu berapa? 20 atau Q 15? 15. 15. Nah, jadi itulah kenapa di sini Q-nya itu 15 bukan 20. Nah, kemudian kamu bandingkan antara P sama Q. Dapatlah jawabannya A. Gitu. Ya sebenarnya nggak susah karena kan kamu lihat kan perhitungannya nggak bukan yang sesuatu yang panjangnya segimana kali. Perhitungannya cuman itu tadi nyari P berapa, Q berapa itu aja. Terus dibandingkan. Makanya waktunya nggak panjang dikasih itunya. Waktunya paling 1 menit untuk ngerjain kayak ginian. Oke. Nah, ini coba kamu kerjakan. Modelnya gimana coba? Eh, Membuat 1 cangkir kopi perlu 3 sendok krim, 3 ya, kopinya 3 sendok, krimernya 2 sendok. Berarti gimana cara memodelkannya itu secara matematika? Membuat 1 cangkir kopi diperlukan 3 sendok kopi. Berarti 3A. 3A bukan sih, Kak? Ya, Atau boleh. 3A tambah 2B. Bentar, jangan A. Di sini udah ada Eh, A lagi. Jangan A, pakai yang lain. 3X Hmm, 2Y. ya. Hmm. Telah digunakan kopi 5 sendok dengan creamer A. Sebentar, 3X tambah 2Y sama dengan berapa? 1. 1 ya. Harus ada di belakangnya, jangan sebelum ada. Lanjut ke Hmm. pernyataan yang kedua. Telah digunakan kopi 5 sendok 5X A. Berarti AY untuk membuat beberapa cangkir berarti berapa ya? Setengah. Beberapa kan nggak tahu berapa. 10 kah? 12 kah? Berarti buat aja sesuatu. Misalkan Z. Berarti buat 3. Berarti 5X tambah AY sama dengan Z. 3. Iya, Bukan 3 Z. kan kita nggak tahu berapa itu berapa. Z. Nah, ditanyanya P sama Q. Ditanyanya P. Kan? Sedangkan P Iya. itu sendiri harus mencari tahu berapa A. Ya kan? Hmm. A itu adalah creamer. Berapa sendok. Iya. Bisa Berarti nggak kita tahu berapa A itu kalau persamaannya kayak gitu? Kan persamaannya berarti kira-kira kan gini tadi. iya. Bisa nggak kamu tahu berapa A kayak gitu? Kurang dulu nggak sih? Jadi min 2X terus min 2A terus min 1Z min Z. Gimana sih, Kak? 1 kurang Z min 1Z.
Iya. 1 kurang Z. Jadi ini kan, misalkan kalau mau kamu selesaikan ya, kurangkan ke atas saja. Biar nggak usah pakai negatif-negatif ya. 5 kurang 3, 2 kan? 2X. Tambah A kurang 2, Y. Min 2. Atau kita buat gini dulu. Biar. Ini kan kali 5 kan, kalau mau dieliminasi X-nya kan. Supaya 15 atas bawah. Ya. 10 di sini kali 5. Sorry, 10Y sama dengan 5. Yang bawahnya itu 15X tambah 3AY sama dengan 3Z. Kan gini kan kalau mau menyelesaikan. Nah, ketika dikurangkan, dia jadi 15-nya habis. Oh, berarti ini disamainin dulu ya, dikali 5 kali 5 ya? Kali Ya, kali 3 sama kali 5. Ya, ya. 10 kurang 3, 3A sama dengan 5 kurang 3Z. Berarti Y sama dengan 2Z. Bisa nggak ketahuan berapa Y-nya kalau kayak gini? Dalam bentuk angka. Kalau kayak gini bentuknya. Gini kan? Waduh. Nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Yang mau dicari berapa variabel? 2 kan? 1. X sama Y 2. kan yang mau dicari. Iya. Tapi yang tidak diketahuin A. Ada berapa? X nggak 1. diketahuin, Y nggak diketahuin, Z nggak diketahuin. Ya, ini nggak bisa dikerjain. Bukan Karena caranya. kita nggak tahu berapa A-nya. Dan di sini juga Z. Nggak tahu berapa hasilnya. Ya, jadi di sini kan membuat beberapa cangkir kopi. Berapa beberapa itu? 10 kah? 20 kah? 30 kah? Nah, ini yang membuat dia nggak bisa dijawab. Beberapa, kata-kata beberapa ini. Kalau beberapa nggak tahu kita berapa hasilnya. Ya. Nah, sehingga jawabannya itu D. Ya. Tidak cukup untuk menentukan salah satu dari 3 pilihan di atas. Kecuali kalau dikasih tahu beberapa cangkir kopi ini berapa. Ini bisa dicari. Jadi jawabannya D. Oke, jadi polanya kira-kira gitu. Gitu, Kak. Kalau nggak ketemu D jadinya. Iya, kalau ketemu D. Oke. Jadi ini bentuk-bentuk ini ya, mencari hubungan antara dua buah variabel P sama Q gitu. Coba lagi misalkan, nah ini yang saya ceritakan kemarin. Ini coba saya ceritakan lagi ya. Yang pertama, coba ada 3 bilangan positif, X, Y, sama Z. Ya. X lebih kecil dari Y. Oke, X lebih kecil dari Y. Kalau X lebih kecil dari Y, di garis bilangan gimana dia bentuknya? X lebih kecil dari Y. X-nya di Berarti sini, apa di depan, di kiri apa di kanan? Y. 5 lebih berarti kecil dari di kiri, 10. di kiri, di kiri. Di kiri. Oke. Iya. Nah, X lebih besar dari 3Z. Dan X lebih besar dari 3Z. Ya itu. Di tengah. 3Z-nya berarti Di kiri. Paling kiri. juga. Ya. Nah, sekarang
setelah ada seperti ini, kamu ambil angka, ya angka, sembarang angka, nggak masalah. Tapi harus urutannya di sini, jangan tiba-tiba nanti kamu ambil sembarang angka urutannya udah beda lagi gitu. Ambil Z misalkan 1, ambil X itu 5, Y itu 7, kan masih sama kan ininya. 3 duluan dapat daripada 5 duluan dapat daripada 7. Ya, jadi yang kamu pakai angkanya adalah X-nya itu 1, Z-nya itu 1, X-nya 5, Y-nya 7. Nah, kamu masukin ke soal. Ya. Benarkah 7 lebih kecil dari 5? 7 lebih kecil dari 5? Ya tidak benar. Z ya, 7 lebih kecil dari 1 ya benar. Apakah 7 lebih kecil dari 1? Salah. Ya. X kurang Z lebih besar daripada Y. X-nya berapa? X kurang 5 kurang 1. 4. Apakah 4 lebih besar daripada 7? Tidak. Sorry ini saya buat tidak jawabannya. Nah, apakah 7 lebih besar daripada 1? 7, ya. Iya. Nah, gitu semua diperiksa. Ya, diperiksa ke setiap setiap kunci jawaban, setiap pilihan. Gitu. Coba kamu buat dengan cara yang sama untuk yang nomor bawahnya. Di mana X, di mana Y, di mana Z. Bikin dulu di garis bilangan. Baru nanti habis itu ganti dengan angka. 4 berarti itu. Ini mirip ya sama yang tadi? Mirip. Cuman yang di atas itu kan ada Z. Di sini Z-nya itu 3Z. Sini cuma Z aja. X besar Y. Berarti mana duluan? X-nya dulu apa Y-nya dulu? Yang dilihatnya itu yang langsung di arah panahnya aja ya. Soalnya nggak usah dulu ya. Yang X, Y, Z dulu itu. Kamu bicara yang tadi apa yang nomor bawahnya? Yang kanan. Oh, Yang bukan. baru. Bukan yang ini. Yang mana? Bawahnya. Yang ini. Ini kan ada satu ini lagi yang belum dibahas. Beda. Ya. X, Y, Z bilang positif X, Y, dan X, Z. Berarti ditulis di X lebih besar dari Y. Duluan mana? Y apa X? Di garis bilangan. Duluan X. Coba. Buat jadi angka. Berapa lebih besar daripada berapa? Kan ini coba 2, Y-nya 0. X-nya lebih kecil dari Z. Z-nya berapa ya? Bentar dulu, satu-satu. X besar dari Y kan? X besar dari Y. Kamu buat angka berapa coba? Misalkan. 5. Sama berapa? 5, Y-nya 3. Ya, 5 besar dari 3. Berarti mana duluan? Y apa X? X. 3 ya? Y. Y dulu. Salah saya. Y, X, 5, 3. Berarti Y dulu kan? Berarti, baru X. iya. Oh, Z di tengah. Yang X lebih besar daripada Y. Ya, X-nya di sini. Nah, Z-nya apa? X lebih kecil dari Z. iya. Berarti 0. Bentar dulu. X lebih kecil dari Z, berarti Z-nya di mana? Tengah. 4. Coba konsisten. Tadi di sini 5. 5 lebih kecil daripada berapa?
5 lebih gunakan. kecil. Dari bilangan berapa? Gini, biar kamu nggak bingung, saya buat ini deh. Saya buat tabelnya di sini, biar nggak nebak-nebak ini buah manggis. Ya, di sini kan tadi ada X, ya kan? X. Y, Z. X lebih besar daripada Y. Berapa kamu buat tadi contohnya, bilangannya? 5, 5, Y-nya? 3, Ya, 5 besar dari 3 masih masuk akal. Kemudian Z-nya? lebih besar daripada X. Berarti itu kalau besar itu mengecil angkanya atau membesar angkanya, Kak? Namanya besar, ya membesar lah. Berarti 7. 7. Nah, sekarang kamu letakkan angka-angka ini di garis bilangan. Ya, Itu caranya. berarti yang di tengah X. Yang di tengah itu siapa? X. Y kan? Iya. Yang di tengah itu X ya, sorry. Di sini itu, ntar. Atau nggak usah pakai garis bilangan pun nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa. Yang penting udah kamu, ini kan, udah terbuat ininya, urutannya. Nah, sekarang langsung aja ke sini coba. Langsung aja ke pilihan jawaban. Di pilihan jawabannya ada X lebih kecil dari Z. Benar nggak? X-nya berapa? X-nya 5. 5. Y-nya? Sorry. Y sama Z kan? Y sama Z. Y-nya berapa? 3 sama 7. 3 kecil dari 7. Benar nggak? Iya. Yeah. Yes. Oke. Y besar dari Z. Y besar dari Z. 3, 7. Enggak. No. Oke. C. X Z X berapa? kali Z 35. Lebih kecil dari 21. No. 1. Benar nggak? Nggak benar kan? 35 lebih besar. Oke, yang D. Yang D X Y Z 21 XZ 35. Ya, Ini benar. Nah, loh. Ada 2 jawabannya. nggak apa-apa. Nanti kita lihat lagi yang mana yang paling masuk akal. Coba yang E. Yang E X kali Y 15 YZ 21. 15 lebih besar daripada 21 kah? Benar apa salah? No. Yang tadi itu bukan salah itu ya. Kita yang meletakkan tandanya salah. Tandanya kan lebih besar, bukan lebih kecil. Benar nggak 21 besar dari 35? 21 Salah kan? salah. Ya udah berarti jawabannya A. Jadi cuman kamu dituntut bisa nggak kamu bikin tabel itu yang di samping itu. Kalau kamu udah bisa bikin tabel itu, udah dapat jawabannya. Gitu. Kenapa sih? Itu aja, nggak susah. Nah, sekarang coba dengan cara yang sama. Kamu buat untuk soal yang di dalam kotak ini. Ini syaratnya malah lebih gampang. X besar Y besar Z. Angka berapa yang kamu pakai coba? 2 kecil-kecil ada 2 1 0. X-nya positif, jangan dari 0. 0 Oh, itu bukan positif. 3 2 1. Siapa yang 3, siapa yang 2, siapa yang 1. Itu yang paling penting. X 3 Y 2
Z1. Ya. Nah, udah. Sekarang tinggal kita mencari P berapa, Q berapa. Ya. Oh, P-nya itu apa? Ada definisinya. 9. Ntar 9. 3X tambah 3X tambah 2Y 2Y tambah Z. Z. Berarti P-nya 3 kali 3 tambah 2 9. kali 2 tambah 4. 1. 1. Berarti berapa itu? 14. 14. I. Q-nya 3Y tambah 2X tambah Z. 3Y 6, 6, 2, 6, 2X tambah 1. Z. 3 kali 3, 2 kali 6. 2. Oh sama, ntar loh. Itunya depannya bukan 3X kan? 3Y ya? Iya. 3Y. 3 kali 2. 2 kali 3. 3. 13. Berarti 13. apabila oh berarti yang A ya? Coba ya. Kita Ya. ini dulu lagi. Karena bisa aja dua jawabannya yang benar. Oh, Yang A itu benar nggak? 14 besar dari 3. 14 besar dari 13. nah, Yes. Kalau yang pertama yes, yang kedua pasti no. Karena tandanya kan berbalik doang kan. No. Sini kecil. Nah, bisa nggak dia sama dengan 13? Nggak bisa. Nggak bisa dia sama dengan. Kenapa ya. dia nggak bisa sama dengan? Karena nggak boleh X sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y Berarti bisa Kak, aja. kalau ada yang pernyataannya kayak gitu salah ya? Kalau ada yang sama dengan. Kalau ada sama dengan di sini nggak ada tanda sama dengan, itu kemungkinan besar salah. Ini kan nggak ada tanda sama dengan kan? Iya. Kalau nggak ada tanda sama dengan di sini, kemungkinan besar itu salah. Coba lanjut ke yang selanjutnya. P tambah Q berapa? 2, 7. Wah, Ya kan? 14 tambah 13. iya. Lebih besar daripada, ya ini P udah kali jelas Q. salah kan? Wow. 14 kali Ya, 13 itu kan udah besar banget. 100. No, kan jawabannya. Sekarang lihat. 2P sama 3Q. 2 28 kali kali 28 sama, 39. Salah. ya udah. Yes. Jawabannya yang A. A. Gitu aja. Ya, jadi kalau temu soal yang kayak gini udah harusnya kamu udah bisa lah, nggak terlalu pusing lagi cara ngerjainnya gimana. Nah, sekarang saya mau masuk ke soal yang bisa kelihatannya susah, tapi gimana caranya supaya nggak susah ya. Ini banyak yang nggak tahu kadang-kadang ntar. Nah, ini dia. Ya, hilangin dulu ini. Oke. Gimana caranya untuk mengerjakan soal yang kayak gini? Kalau kamu hitung sendiri, bisa sampai selesai ujiannya pun nggak selesai-selesai. Ya kan? Itu angkanya keriting lagi, 18, 19, 0,33. Jelek-jelek banget angkanya. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kira-kira ada nggak dari pilihan ini dan soal ini yang ada polanya? Yang nomor 1 dulu contohnya.
Apa itu? Misalkan 0,99 ini dengan 0,33 ada nggak polanya? Ada kali 3. Kali 3. Kemudian 38 dengan 19 ada nggak polanya? 38 sama 19. ada kali 2. Kali 2. Ya. Nah, polanya itu kita bukan kita hilangkan, kita kesampingkan. Ya, kita kesampingkan. Coba, misalkan. Jadi, saya bagi 2, pola dan sisa ya. Bentar Kak, ada paket Kak. Sabar. Oke. Ya Kak. Stop. Oke. Nah, sekarang kita eliminasi ya. Kita eliminasi polanya dan sisanya kita keluarin. Nah, di sini itu dia ini 0,33 sama itunya tetap ya, apa namanya, caranya atau dengan kesoalnya tadi harus masih sama bentuknya, jangan dirubah-rubah. 0,33 kali 1/19. Oke. Di soal itu tadi, supaya bentuknya seperti ini kali berapa? Polanya ini dikali berapa supaya sama dengan soal? Kali 3 sama kali 2. Bentar. Coba, apa yang membedakan pola ini dengan soal? Apa ya? Apa? Lebih gede. Ini apa? Ini dengan ini diapain itu? Satu per 19. Supaya jadi kali 18/19, ini dikali berapa? Kali 2. Kalau kali 2 jadi kali 2/19 dong. Coba kan kayak gini, coba ya saya buat 0,33 kan, Ya. baru dikali desain kali fraction. Di sini 1/18/19. Atau kalau polanya dulu, ini polanya kan. Nah, ini supaya jadi soal, ini kali berapa? Supaya sama kayak soalnya. Kali 3. Kalau kali 3 jadi 3/19 dong, bukan 18/19. Oh. Kali 6 kali. Ini 1, di sini 18. Dikali berapa di sini? Bayar jadi 18. 6. Dikali 18 dong. Oh. Kan 1 kali 18, 18. Yeah. Ya, di sini 18 sisanya, oke? Nah, sekarang coba dari situ kamu lakukan untuk semua itu, untuk semua pilihan yang A. Supaya sama kayak jawaban yang A, ini dikali berapa? 0,33-nya dikali berapa?
jadi 0,99. Hmm. 0,33 kali berapa jadi 0,99? 0,33 kali 3. Kali 3. Tapi ini kan masih belum 1/19 kan ininya, Kali pecahannya. 6. Kali berapa itu supaya jadi 18/38? 1/19 ini, mungkin kamu, 19. bentar, ini kayaknya harus 1838. saya buat ini deh, saya buat bentuk ke bawah biar kamu bisa ngerti. Question design, karena kalau udah tahu cara kayak gini, udah gampang. Ini tadi 1/19. Oke. Nah, coba. Oke. 0,33-nya kan kali 3, baru jadi 0,99. 1/19 dikali berapa supaya jadi 3/8? 3/38, sorry. Ini kita kalikan berapa? Biar dia jadi 3/38. Dikali 1/2. Coba. 19 kali 2, 38. 3-nya kemana? Kamu buat kemana? Ke atas. Di atas. 3/2. Ya, jadi kalau 0,33 dikali 3, 0,99. 1 kali 3, 3. 19 kali 2, 38. Oke. Coba dengan cara yang sama, ke bawah. Berapa ininya, pengalinya? Angkanya berubah atau enggak, Kak? Angkanya yang ABCDE. Polanya ini. 3 Hmm, kali kali 6/1. 6/1. Kan gampang kan? 6/1. Oke, terus yang bawahnya. 2 kali ini mana? A, Yang B, D. C, D. 2 kali 18/2. Oke. Yang terakhir. 2 kali 9/1. Oke. Nah, sekarang tinggal ditanyanya paling apa? Paling besar. Lebih besar dari kan? Lebih besar dari sini. Nah, kalau lebih besar dari sini, kamu lihat aja sisanya. Mana yang lebih besar dari 18? X itu bisa dimasukin nggak sih, Kak? 1 Mana ke X? Ini nggak 2. X, ini kali. Oh, dikali. Oh iya. Berarti 9/2 kecil. 18/1. Waduh. Sama tuh. Sini. Astaga. Sorry. Ini tadi soalnya belum kita masukin loh. Ini masih pilihan semua ini. Oke, yang soalnya berapa? Coba. Yang soalnya, yang A yang belum. Yang A yang belum. Ini mungkin aku buat di sini pilihannya ya, biar nggak makin membingungkan. Ini A, B, C, D, E. Ini soal. Oke. Yang A itu tadi belum kita kerjain. Yang A itu berapa? 3 kali? 9/2.
Oke. Nah, sekarang coba kamu cari yang lebih besar dari 18. 18, nah, 9, 18, 18 Ini semua benaran kayaknya. 9/2. Iya. Coba perhatikan lagi. Eh, apa yang nomor B itu ya? Yang A, yang A. Yang A kan 0,33 kali 3, 0,99. Terus 3, 19 kali 6. 2, 38. Atasnya, sini berapa? Ah, 9 kah? 18 ya? 18 ya? 18. Oke. Berarti yang paling besar yang mana? Dari sisa ini. Ah, 9, 27. Ah, Itulah kenapa jawabannya A. Ya. Jadi kamu nggak perlu mati untuk nggak perlu harus sampai iya. gimana gitu untuk ngerjain soal yang kayak gini. Nah, coba cara soal yang selanjutnya. Gimana caranya? Hmm. Di apa ini ya? Hmm, diubah dulu. Coba yang Yang salah. ininya polanya apa aja? Bawahnya gimana? Penyebutnya 21. gimana? Kalau itu tuh Yang penyebutnya itu semua kelipatan berapa itu? 7. 7. Berarti yang ini kamu buat 1/7. Iya, 1/7. Terus atasnya itu ada nggak polanya? 9. 9. 2 ya? Atau Ya, 9. lah kan yang A9, B18, C9, D9, E18, ya kan? Iya. Nah, terus 14, 15, 60, 90, 45 itu sama-sama bisa dibagi berapa itu? 5. Paling 5. besar berapa? 90. Pembagi yang paling besar. Hmm. 5 bisa, 15 bagi 5 bisa. 15. 15. 15 ya. Berarti ini dikali 15%. Nah, yang ini semua sama ke bawah pola ini. Oke. Tinggal kamu cari sisa. Oke. Nah, supaya sama dengan A, ini dikali berapa? 1/1 kali 3%. Kali 3 kan? Ya. Ini Oh, ya. Ya. B kali 2. Kali kali 2. kali 2. Yang C, Yang C 4. lihat dulu ini 9 per 4/2. 14. Berarti 1/2 1/2 kali 4. kali 4. Ini 1/3 kali 6. ini 2/3 kali 3. mana yang paling besar? A 3. Iya. A, bentar. A kah yang paling besar? Iya. Nah, ya, lihat dulu. Yang C itu 9/14 dikali 15 kali 4. Iya, berarti yang A, sorry. Nah, ya gitu caranya.
Jadi kalau ngelihat yang kayak gini jangan lagi dikalikan satu per satu sampai ke bawah bisa. Nah, tapi ada lagi yang lain. Yang lain itu caranya nggak gini juga, tapi penaksiran. Ya, coba kita lihat misalkan. Saya hapus. Nah, coba lihat yang nomor 2. Bentar ya. Ya fokus ke yang nomor 2 dulu, yang tengah. 25,1% dari 2.501. Ya. Gimana kira-kira cara untuk mengerjakan ini? Dikali Ya. bukan? Makanya kamu harus udah ini tuh nggak boleh lupa lagi apa namanya perpangkatan ya. 25 pangkat 2 berapa? 25 pangkat 2 berapa? Nah, itu. Jadi sebelum nanti Waduh. kamu ini tolong yang minimal sampai 30 lah kamu udah ingat semua. Oh, Pangkat 2. sampai 30 Kak? Iya. Waduh. Ya. Nggak lama kok Oke, oke. menghitungkan itu. Misalkan ya berapa? Ya. 21, 442 gitu. Ya, 25, 625 gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ini artinya apa sih sebenarnya? 25 ini kan persen kan artinya per 100 kan? Iya. Nah, oke. Waduh, 621 apa tuh? Coba kira-kira ini kalau kita olah gimana kira-kira ini? Dicoret atas jadi 2501. Waduh, dikali lagi. Nah, makanya gini, kira-kira gini ya. Ini saya nggak ngelihat dulu ya. Saya nggak ngelihat ini berapa hasilnya, tapi saya taksir itu jawabannya E. Saya taksir jawabannya E. Karena Kenapa? 25 Karena kali saya udah 25. tahu 25 pangkat 2 itu 625. 5. Nggak mungkin lah di bawah 625 jawabannya. Tapi coba kita verifikasi. Ya, kita verifikasi Oke. pakai kalkulator misalkan. Kalkulatornya kelihatan nggak di tempatmu? Enggak sih. Yang di tempat gue nggak ngerti. Coba aku stop. Kalau ini udah kelihatan kalkulatornya. Sekarang udah kelihatan kalkulator belum? Udah. Kita hitung 25,01 kali 2.501 bagi, benar kan? 625, 500, 5.001. Ya, jadi saya itu nggak ngelihat lagi berapa kali ini secara detail berapa, cuman saya lihat ini di depannya berapa? 25. Kan? Ini kan depannya 25 kan? Iya. Nah, ini juga di depannya 25. Oke. Nah, ini kalau dikalikan ini itu pasti 625 depannya. Ya, nggak mungkin 624, 623, 622, 621 karena 25 aja belum ada koma 01. Itu udah 625. Ya. Nah, sekarang coba dengan cara yang sama tanpa harus menghitung secara detail, berapalah jawabannya yang 249 kali 249 ya? ya. Berarti 24 kali 24 gitu. Nah, itu kejauhan. Ya, ini lebih dekat ke berapa ini 24,9? 25 ya? 25. 25 itu tadi 624. kuadratnya berapa? 625. Ya kan? Iya. 625.
Berarti jawabannya kalau nggak B pasti A. Tapi A itu terlalu jauh. Karena ini kurangnya cuma 0,1. 1. Iya. Berarti jawabannya itu B. Ya, kayak gitu. Oke. Ya. Kalau kita perkalikan, ya sampai kapan mau nunggunya gitu. Nanti coba kamu kalikan. Kalau saya sih bisa memastikan itu jawabannya B gitu. Ya, kalau yang bawah ini kan harusnya kamu udah tahu lah 6 kali 3 pangkat 4 ya. Itu kan tinggal melihat aja 3 pangkat 4. Kalau dia mana yang sama kan gitu. 6 sama 3 pangkat 4. Coba. 6 kali 3. Oh, pakai ini. Pakai insert. Equation. 6 kalinya yang bagus sekali 3 pangkat 4. Oke. Nah, sekarang coba misalkan. Ini kan ditanya yang sama dengan itu yang mana, ya kan? Lihat, ya. Ini juga harus pakai trik ini ngerjainnya biar nggak lama. Ini yang di belakang yang sama berapa? Yang sama belakangnya berapa? 3 sama 2 kan? Dari A sampai E. Nah, berarti kamu harus kreatif dengan membuat ini kalau dikali 3, ini kan jadi 3 pangkat berapa di sini? 3 pangkat 5. Oh, enggak, ini supaya 3 pangkat 4. Saya ceraikan satu itunya, 3-nya. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Oke. Sama kalau misalkan dengan cara yang sama, kalau di sini 2, di sini berapa? 3. 3. Oke. Nah, jadi kalau 2 belakangnya, depannya itu nilainya harus sama dengan yang 3 kali 3 pangkat ini. Oke, kalau 3 belakangnya harus nilainya sama dengan ini. Nah, sekarang tinggal kamu lihat. 36 kali 3. 36 dikali 3, apakah sama dengan ini? Enggak. Enggak mungkin. Saya nggak usah ngalikan pun saya tahu bahwa itu lebih nggak sama. Kenapa? Gini, lihat. Ini 2-nya di sini berapa? Di dalam ini ada 2 kan? 2 kali 3 kan? Iya. Iya. Selain itu ada nggak lagi yang faktornya 2? Enggak. Nggak ada. Di sini 36 ini isinya berapa? 2 di dalamnya ini. 4. Ya, maksudnya 2 pangkat 2. Iya. Ya. 2 pangkat 2 ada 4 di sini. Di sini cuma 2, nggak sama. Ya, berarti ini nggak mungkin jawabannya. Ya, ini saya buat tanda ini nggak mungkin. Ya. Kemudian kita uji lagi. 4 sama 5, 4. Ya, di sini tadi udah dibilang nggak sampai 4. Di sini cuma 2. Ya, berarti ini pun nggak mungkin. Kemudian, pokoknya kalau ada dia 4 faktornya, itu udah pasti salah. Ya, yang B ini pun ada 4 di sini. Ini 6 kali 4 kan? Ini salah. Oke, tinggal 18 kali 9 kali 3 sama D. Ya. Kalau 2 belakangnya nggak boleh ada di depannya 2, karena di sini semua 3. Di sini ada 2. 12 itu kan 6 kali 2. Ya kan? C bukan? Nah, seharusnya C. Coba kita lihat. Benar nggak 18 kali 9 kali 3 sama dengan ini? Coba 3 pangkat 3-nya dikeluarin 3, Kak. Bentar ya, 18 kali 9. Ini kan udah boleh kalau misalkan kamu mau kali pun udah enak. Tapi kalau misalkan nggak mau dikali, ya ini kan 6 dikali 3 kan? 18 ini. Oke. 9 kali 9 itu 3 pangkat berapa? 9 3 pangkat 2. Di depannya ada 31 jadi 3 pangkat 3.
Ya udah, ini kan sama dengan ini. Tapi kalau kamu nggak percaya, mau dikalikan sendiri pun 6 kali 3 pangkat 3 ya silahkan kayak gitu. Caranya dikecilin di apa ini namanya? Dijabarin dulu nggak sih, Kak? Ya 6 2 kali ini 3. ya dipecah-pecahin, disatuin gitu. Terus dicocokin ya. Ya, terus dicocokin ya. Nah, yang poin yang saya mau tunjukkan tadi ke kamu itu sebenarnya adalah ketika saya menutup ini satu-satu. Ya, kenapa saya berani menutup itu kayak gitu? Ya, jadi setelah kita buat tadi kayak gini, ya tadi trik pertamanya adalah lihat belakangnya 3 sama 2. Berarti kemungkinannya itu cuman ini 2. Ya, dari sini tadi. Ya, dari sini tadi diturunkan ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Di sini tadi, kenapa saya berani menutup yang kayak gini? Karena di sini nggak ada 4. Ya. 6 itu cuma 3 kali 2. Ya, 3 kali 2 kali 3 pangkat 3 kali 3. Sementara 36 itu 9 kali 4. Lah 4-nya mau diambil dari mana nanti? Nggak bisa. Di sini pun 24. 24 itu 6 kali 4. Ada angka 4. Nggak bisa. Ya. Di sini pun 54. Di sini ada 4 langsung di depan. Nggak bisa. Ya. Kemudian yang D 2 belakangnya. Kalau 2 belakangnya, di depannya nggak ada lagi. Faktor 2. 16 itu kan 6 kali 2. Berarti ini nggak bisa. Nah, berarti jawabannya C. Gitu. Logikanya gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Saya ambil dulu. Coba yang bawah. Ya, ini nanti saya rasa pasti di setiap soal, setiap tahun pasti ada yang kayak ginian. Kamu bisa lihat nggak? Yang ini saya tunjukkan. Yeah. Kamu ngerti nggak itu apa? Ini ada simbol kan? Kali. Bukan, ini bukan kali. Ya, ini itu bukan kali. Sekarang gini, saya kasih satu soal yang mirip dengan itu, nanti dari situ kamu coba hitung berapa. Ya, misalkan gini, ini pendefinisian, ya pendefinisian. Jadi kalau misalkan saya bilang A dikasih tanda crash, B itu nilainya adalah 2A dikurang 5B. Oke? Nah, sekarang kalau misalkan ada 3 crash 7, hasilnya berapa? Ya. Dari definisi di atas. Nah, iya 2 kali 3 kurang 5 kali 3. Oh, 3 gitu doang 7. Ya kan? 5 kali 7 kan? Berarti berapa? Nggak tahu deh. B-nya kan 7 6 kan? kurang 35. Berarti 6 dikurang 29. 29. Nah, perhatikan ini ada operasi. Ya, ini ada operasi di sini. Di sini berapa kali dia beroperasi? Di soal ini. 2 kali. Berarti yang mana kamu kerjain pertama kali? Yang depan. Yang depan. Coba tanda kurungnya yang mana? Yang dalam kurung. Dalam kurung, ya. Coba kalau gitu ini hasilnya berapa? 1 kali A titik B sama dengan A tambah B. Waduh. Itu apa itu? A titik B. Maksudnya apa, Kak? Nah, ini definisinya ini. Kalau ada operasi seperti ini definisinya. Iya. Sama kayak tadi.
Berarti Nah, min 2 dimasukin A tambah B makanya pertama kali tadi B. saya bilang yang mana dikerjain duluan. Oh, di dalam. Yang dalam dulu, cari dulu yang dalam ini hasilnya berapa. Min 1 dititikin berarti min 1 Kak Titik 2 dalam kur ya sama dengan berapa? A tambah B titik 2. A sama B-nya udah diganti dengan bilangan. Jadi berapa? Masih nggak ngerti kan yang di titik. Coba. Yang ini kan min 1, saya buat titik aja ya, titik 2. Artinya apa? Sama dengan apa ini? Dari Sama dengan definisi di atas. A min 1 tambah 2 Hmm? dalam kurung kali 2 tambah 2. Udah berapa hasilnya? 1 4 4. Nah, berarti habis itu kamu apain lagi? Ini hasilnya 4 4 kan? Yang di dalam kurung tadi. ya. Ya Berarti Kak, 4. min 2 Min 2 bintang kali 4 4. 4. Berapa? Min 8. Hmm? Ini bukan Itu juga perkalian. dimasukin Itu min kan tadi 1 lagi Kak. pendefinisian. Berapa hasilnya? Oh, ini titik. Iya. Hmm, min 2 tambah 4. Apa sih? Berapa hasilnya? Eh, berarti hasilnya 2 kali 6 12. Berapa? Coba ulang. 12. Eh, Salah kalau min 12. 2 min Min 2 2. tambah 4 Hmm? 4 tambah 2. Kan ada kalinya. Iya. Kali B. 2 kali 6. Berapa hasilnya ini? 2 ya. Ini sorry, 2 4 ini, 4 ini. Sorry. Kan B kan? ya. Iya 16. Enggak 6. 12 Kak. 4 kali 2, ini kan 2 kan? Yang di dalam itu kan 2. Iya 2. Kali 4, 8 kan? Tambah 2, 10. 10.
Jadi sebenarnya gampang banget. Ini nggak ada, coba kan nggak ada perkalian, nggak ada akar-akar, nggak ada logaritma kan di sini kan, cuman kali-kali doang. Tapi harus ketahui bahwa A titik B itu definisinya ini. Oke, yang ditanya ini. Oh, dari matematika SMP diketahui bahwa kalau misalkan ada operasi, kemudian ada tanda kurung, kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Berarti min 1 bintang 2. Min 1 bintang 2 berapa hasilnya? Oh, 4. Kemudian min 2 bintang 4. Oh, hasilnya 10. Kak, Ya, 1 sama 2-nya dari mana sih tadi? ini yang ini, yang bagian dari bentar. Yang di dalam kurung. Ini. Nah, ini kan. Itu dulu yang kamu kerjain ke sini. Min 1. Berarti ini bukan perkalian ya? Ini cuma definisi ya, tapi Iya, dimasukin dari dalam kurung dulu ya? iya. Hmm. Nah, ini nanti bisa dimodifikasi, mau dibikinnya bintang, kayak pagar, nah segala macam lah. Kalau yang UU itu, yang irisan sama. Nah, ini beda. Ini notasi diagram Venn. Ya. Kalau itu mungkin saya buat di sini, ininya penjelasannya. Ini konsepnya sederhana juga, ya. Di dalam diagram Venn, ya, ada namanya himpunan. Ya. Setiap himpunan diwakili oleh satu bulatan. Ya, misalkan ini kita bicara dulu semesta pembicaraan ya. Semesta pembicaraan itu artinya kita lingkup bahasan kita apa gitu. Misalkan sekarang kita ngomong tentang semua siswa SMA. Oke. Nah, semua siswa SMA ada yang jurusan apa misalkan IPA ya, ada IPA. Atau jangan semua siswa SMA deh, yang lebih ini, semua siswa jangan siswa semua kenapa ya? Semua atau kita bicara misalkan tentang hobi lah misalkan ya, hobi. Misalkan hobi apa? Misalkan main game kan, main game sama berenang lah misalkan. Nah, semua orang yang suka main game itu semua diwakilkan oleh lingkaran yang ini. Ya, lingkaran yang warnanya kuning misalkan. Semua yang suka berenang diwakili oleh yang warna hijau misalkan. Nah, ada nggak orang yang misalkan suka berenang sekaligus suka main game? Ada. Ada. Nah, itu kalau ada berarti mereka punya irisan. Ya, punya irisan. Nah, yang di dalam irisan itu, itulah namanya, bahasa Inggrisnya itu union, bahasa Indonesianya irisan. Ya, ini saya wakilkan misalkan dengan warna merah. Oke. Game dan berenang. Ini saya buat ya. Nah, perhatikan ini yang merah ini bisa diwakilkan ya secara matematika itu penulisannya dengan union. Union itu irisan atau ini bagian yang warna merah itu sama dengan A dan ya dan itu di dalam bahasa matematika itu bentuknya seperti huruf N ya. Iris B. Bukan A ya tadi, G. Iris
B. Oke. Nah, itu yang warna merah. Kemudian kalau semuanya apa? Bagian yang warna kuning, kemudian merah, kemudian hijau, atau yang suka main game dan berenang disatukan, itu disebut G atau B. Ya. Nah, jadi kalau ada tanda kayak gini, kamu harus bisa bayangkan itu dia di tengah-tengah ya. Sedangkan kalau ada yang tandanya U atau sorry, ini bahasa Inggrisnya itu intersection, ini bahasa Inggrisnya union. Bahasa Indonesianya gabungan. Ya. Gabungan itu berarti semuanya, ya. Simbolnya ini. Kalau kurang artinya itu dikeluarkan dari. Keluarkan dari. Ya, dikeluarkan dari. Nah, sekarang lihat yang ini. Ini ada 3 himpunan. Himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, di sini A sama B kalau digabung, ya saya buat misalkan satu lagi. Ini cuma bentuk-bentuk aja sih sebenarnya. Kan ada 3 kan. Tapi agak susah sih gambarnya. Nah, sekarang jangan lihat dulu C ya. Jangan lihat dulu C. Saya tulis di sini. Tanpa melihat C. Abaikan C. Himpunan A dan B semua diiris. Ya, semua diiris atau diarsir. Maka simbolnya apa? Kalau semua A sama semua B digabungkan. Lihat yang ini tadi. Kalau semua digabungkan merah. Jadi yang U. U kan berarti U ini simbolnya A, U, B. Ya. Nah, tapi ada yang putih. Yang putih ini artinya dia tidak dimasukkan ke dalam hitungan. Ya. Nah, Kurang. ini kurang. Ya. Nah, jadi sebenarnya sederhana aja. Ini kalau digabung semuanya itu namanya A, U, B. Kemudian karena C-nya putih berarti dikurang C. Nah, sekarang saya tanya, misalkan kalau yang diarsir adalah yang perjumpaan tiga-tiganya. Ya. Atau saya buat di sini misalkan satu daerah, saya sebut ini sebagai U. Jangan U deh. Saya sebut ini sebagai R. R itu apa? R. Khusus yang gabungan kecil ini. Irisan. Irisan antara A dan B dan C. Jadi berarti simbolnya A. A. Apa sih? Yang atas. Iris. Iris aja. Iris Union, A, iris anion. B, iris C. Ya. Itu. Ya, yang putih yang tengah ini, yang R itu A, iris B, iris C. Oke, berhubung kita dikit lagi, saya mau mengantar ke soal yang akan kita bahas minggu depan. Oke. Nah, soalnya kira-kira seperti ini. Ini namanya logika analitik. Ya.
Dalam menjawab logika analitik harus sistematis, ya nggak bisa. Kalau kamu membuatnya asal-asal, nggak selesai-selesai, yakinlah ya. Jadi harus benar-benar step by step di sini. Tapi harus cepat juga, enggaknya lama ya, setengah mati nggak bisa juga ya. Lihat, baca dulu. Coba kamu baca dulu deh. Dari yang mana, Kak? Dari Yang soal yang urutan ini, berikut. ya. Memenuhi Setelah melakukan. persyaratan. Enggak, setelah Oh melakukannya. itu. Setelah melakukan studi tour, 5 orang siswa SMA diminta untuk melakukan presentasi. 5 orang siswa tersebut adalah Adam, Boni, Citra, Dewi, dan Emma. Setiap siswa akan presentasi 1 kali dengan aturan sebagai berikut. Citra akan maju pada urutan ketiga keempat, Dewi akan maju sebelum Citra, Emma akan maju tepat setelah Dewi, Adam akan menjadi pembicara ketiga setelah Dewi. Wah, Dari urutan berikut yang memenuhi persyaratan adalah, nah, jadi di dalam logika analitik kita disuruh mengurutkan, ya. Jadi kebanyakan nanti soal logika analitik itu adalah mengurutkan dari paling tinggi ke paling besar, paling tinggi ke paling rendah, dari besar ke kecil, ya, nomor 1 sampai nomor berapa. Itu pertanyaan dari logika analitik itu. Gimana cara menyelesaikannya? Gimana cara menyelesaikannya? Nah, saya tunjukkan satu cara, ya. Coba, ini saya hapus dulu. Ada 5 orang siswa dan dia akan melakukan presentasi 5-5-nya kan? ya. Berarti ada urutan pertama sampai urutan ke 5. Nah, mari kita baca setiap klausul dan setiap klausul itu kita masukkan kemungkinannya ke dalam kotak ini. Kotak ini cuma pembantu aja ya. Jadi kamu mau buat kotak atau nggak buat kotak pun sebenarnya nggak masalah. Citra akan maju pada urutan yang ketiga atau keempat. Ya, ingat kata-kata atau itu boleh salah satu. Ya, berarti kira-kira Citra itu di mana? Bisa ketiga, bisa keempat, Kak. Ya kan? Oke. Ya. Dewi akan maju sebelum Citra. Dewi akan maju. Berarti 5. Sebelum loh. Oh, iya. Berarti Dewi di mana? Kira-kira? Oh iya, 2 ya. Sebelum Citra. Ya boleh banyak. Boleh kalau si Citranya tadi di 4, berarti Dewi bisa di 3, bisa juga di 2, bisa juga di 1. Oh, Ya. okay. Emma akan maju tepat setelah Dewi. Berarti Emma di mana? Setelah Dewi berarti 2, 3, 4, 5. Kalau 5 tepat setelah enggak? Paling boleh. Berarti maksimal itu di 4. Adam akan menjadi pembicara ketiga setelah Dewi. Berarti setelah Dewi dia harus ke 3. Berarti mungkin nggak di sini Adam? Mungkin nggak di sini Adam? Iya. Dia pembicara keberapa kalau di sini? Keempat, nggak mungkin. Adam harus ini di ketiga. Udah tetap ya. Nah, kalau gitu urutan yang masuk akal yang mana? C, D, E, A. Di 3 itu pasti A. Ya, di kedua itu harus ya. Salah satu dong. E. Ya kan? Iya. Di pertama itu harus D. Keempat itu C. Karena E udah di sini, nggak mungkin lagi E lagi di situ. Siapa yang belum masuk? Boni. Berarti urutannya? Oh iya. Ya, jadi dari urutan berikut yang memenuhi persyaratan adalah Dewi, Emma, Adam, Citra, sama Boni. Ya. Soal seperti ini, bacaannya 1, bisa 5 pertanyaan. Jadi kalau kamu udah nggak bisa nomor 1, bisa jadi sampai 5-5-nya kamu akan bisa jawab. Ya, makanya soal yang seperti ini sebenarnya yang paling susah dari semua soal TPA, yang kayak gini yang paling susah. Ya, tapi sebenarnya kalau kamu bisa mengurutkan dengan
rapi, itu kamu dapat 1 sampai 5-nya bisa dapat kayak gitu. Pernyataan berikut yang mungkin benar adalah Adam akan maju urutan pertama. Benar enggak? Enggak. Adam akan maju urutan kelima. Enggak juga. Boni akan maju pada urutan kedua. Coba ini kenapa tadi B jawabannya? Kadang-kadang mau turun sendiri. Bentar. Yang mana kira-kira yang benar ini? Kalau dari sini bisa aja nggak ada, ya. Tapi bisa juga kita cari yang lain. Ada nggak alternatif yang lain yang bisa selain ini, ya? Boni kayaknya C. Soalnya kan Boni nggak disebut. 2 kali di pernyataan CD. C bisa nggak di urutan ketiga? Nah, bisa juga cara melihatnya dengan merujuk lagi ke soal tadi, ya. Emma akan maju pada urutan pertama. Mungkin nggak jawabannya? Enggak. Kenapa enggak? Karena yang pertama, dia setelah Citra. Si Emma sekarang yang kita permasalahkan. Yang mana yang dilanggarnya kalau yang benar? Dari 1 sampai 4. Yang ke ini, Kak. Mana? Yang ketiga apa katanya? Emma selalu kedua, Kak. Itu setelah Enggak, Dewi. di klausul soal yang ketiga apa bacaannya? Emma maju tepat setelah Dewi. Bisa nggak yang benar? Enggak. Nggak bisa. Emma itu nggak mungkin yang pertama. Ini pasti kedua. salah. Ini kenapa salah? Karena pernyataan nomor 3. Ya, jadi gimana ya? Kalaupun kita salah dalam memilih ini, kalaupun kita nggak bisa mengurutkan, kita bisa mencari yang salah yang mana gitu. Jadi mengurangi kemungkinan kita salah. Boni tadi nggak ada disebutkan, jadi Boni di ini aja dulu. Di apa? Diabaikan dulu aja. Yang A mungkin nggak ada makan maju urutan pertama. Yang A enggak, karena ketiga setelah Dewi. Nggak mungkin. Ini melanggar yang ke-4. Iya. Ya. Kemudian berarti kira-kira kalau nggak B, C atau D jawabannya. B kayaknya. Boni nggak ada. Adam akan maju pada urutan kelima. Bisa nggak Adam pada urutan kelima? Iya, karena nggak ada patokannya ke Adam, pada ke Dewi semua, Kak, sama Citra. Coba ya, kalau Adam di urutan kelima, si C kemana? Adam kelima, C sama Citra. Ketiga, 4. Coba ya, ini coba kamu pikir-pikirkan nanti dulu, karena udah jam 7. Iya. Karena ini menarik ya. Nanti banyak soal yang akan kita bahas tentang ini minggu depan. Ya, Kak. Silahkan nanti di otak-atik dulu ininya. Ini saya save dulu. Nanti saya taruh di link yang biasa dan dengan Zoom-nya. Oke, kita sampai sini dulu. Makasih, Yud. Oke, Kak. Ya.